Bayangkan tubuh kita seperti mesin yang telah bekerja tanpa henti selama puluhan tahun. Semakin lama, mesin itu butuh perawatan lebih agar tidak cepat rusak. Begitu pula dengan tubuh lansia. Usia yang terus bertambah membuat tubuh lebih rentan, daya serap nutrisi melemah, dan kebutuhan vitamin pun meningkat. Tapi sayangnya, banyak lansia yang tidak sadar bahwa tubuh mereka sedang memberi sinyal darurat. Dan seringkali, tanda-tanda kekurangan vitamin tidak muncul secara dramatis. Mereka datang diam-diam, halus, dan perlahan. Mungkin hanya rasa lelah yang dianggap biasa. Mungkin hanya rambut rontok yang disalahkan karena usia. Atau mungkin sering kesemutan yang dianggap angin duduk. Padahal bisa jadi itu adalah cara tubuh berteriak, meminta tolong. Dalam video ini, kita akan membongkar 10 tanda tubuh kekurangan vitamin yang wajib diwaspadai oleh para lansia. Ini bukan sekadar informasi, tapi bisa jadi penyelamat hidup. Karena satu kekurangan kecil hari ini bisa berubah menjadi penyakit besar di kemudian hari. Kita tidak ingin menyesal saat semuanya sudah terlambat. Kita tidak ingin mendengar kalimat, "Seandainya saya tahu lebih awal," maka pastikan Anda menonton sampai akhir. Karena setiap menit dalam video ini adalah langkah kecil menuju tubuh yang lebih sehat, lebih kuat, dan hidup yang lebih berkualitas. Dan sebelum kita masuk ke tanda-tandanya, mari kita pahami dulu, kenapa lansia sangat rentan kekurangan vitamin. Penyerapan nutrisi menurun saat usia bertambah, sistem pencernaan ikut melambat. Produksi asam lambung menurun, begitu juga dengan enzim. Enzim yang membantu menyerap nutrisi. Akibatnya, walau makanan yang dikonsumsi terlihat sehat, tubuh tetap kesulitan mengambil vitaminnya. Penurunan nafsu makan, banyak lansia kehilangan selera makan karena mulut kering, masalah gigi, atau gangguan penciuman. Asupan makanan yang sedikit berarti vitamin pun ikut berkurang. Obat-obatan yang mengganggu penyerapan obat darah tinggi, antasida, antibiotik jangka panjang, semua ini bisa mengganggu keseimbangan vitamin dalam tubuh. Padahal sebagian besar lansia rutin mengonsumsi obat harian. Kurangnya paparan sinar matahari dan aktivitas fisik, vitamin D, contohnya, sangat bergantung pada sinar matahari. Tapi banyak lansia yang lebih sering berada di dalam rumah. Ditambah lagi dengan minimnya aktivitas fisik. Tubuh jadi kurang optimal dalam menjalankan fungsinya. Jadi ketika tubuh tidak mampu menyerap vitamin secara maksimal, maka muncul sinyal-sinyal kecil yang kerap diabaikan. Padahal jika dikenali lebih awal, bisa dicegah sebelum berubah menjadi komplikasi yang serius. Mulai dari sekarang, mari kita buka mata dan telinga. Dengarkan suara tubuh kita. Karena dalam segmen berikutnya, kita akan masuk ke tanda pertama yang paling sering muncul dan paling sering dianggap sepele. Jangan ke mana-mana. Lelah, capek, tidak bertenaga. Kalimat-kalimat ini mungkin sudah akrab di telinga kita. Apalagi pada usia lanjut. Tapi pertanyaannya, apakah rasa lelah itu normal? Atau sebenarnya ada sesuatu yang salah? Kelelahan yang terus-menerus, bahkan setelah istirahat cukup, bisa menjadi pertanda bahwa tubuh kekurangan beberapa vitamin penting. Dan ini bukan kelelahan biasa, ini adalah kelelahan yang tidak bisa dijelaskan. Baru saja bangun tidur, tapi rasanya ingin rebahan lagi. Jalan sebentar, sudah ngos-ngosan. Duduk terlalu lama, malah makin capek. Apa sebenarnya yang terjadi? Kekurangan vitamin B12. Vitamin ini penting untuk pembentukan sel darah merah
dan menjaga sistem saraf tetap sehat. Ketika tubuh kekurangan B12, oksigen tidak terdistribusi dengan baik ke seluruh tubuh. Akibatnya, tubuh jadi cepat lelah, sering pusing, bahkan sesak napas ringan. Kekurangan zat besi dan asam folat, dua nutrisi ini bekerja bersama untuk membentuk hemoglobin. Jika jumlahnya tidak cukup, anemia bisa terjadi. Dan anemia adalah salah satu penyebab utama kelelahan kronis pada lansia. Kekurangan vitamin D. Vitamin D tidak hanya penting untuk tulang, tapi juga berperan dalam kekuatan otot dan energi secara umum. Lansia yang kekurangan vitamin D sering merasa tubuhnya lemas, malas bergerak, dan bahkan merasa depresi ringan. Jika Anda merasa cepat lelah, jangan anggap itu hanya karena usia, karena bisa jadi tubuh Anda sedang kekurangan bahan bakar. Dan kabar baiknya, kelelahan karena kekurangan vitamin bisa dipulihkan, asal dikenali dan ditangani sejak dini. Tanyakan pada diri Anda atau orang tua Anda, apakah sering mengeluh lelah? Apakah sulit berkonsentrasi karena otak terasa berat? Apakah tidur sudah cukup tapi tetap lesu sepanjang hari? Jika jawabannya ya, maka ini saatnya untuk waspada. Dalam segmen berikutnya, kita akan bahas tanda kedua yang diam-diam menunjukkan kekurangan vitamin, tapi sering dianggap masalah kulit biasa, kulit kering dan mudah iritasi. Jangan berhenti di sini, masih ada banyak tanda lain yang bisa Anda kenali. Semakin awal diketahui, semakin besar peluang tubuh untuk pulih. Pernahkah Anda melihat kulit yang tiba-tiba menjadi sangat kering, mudah mengelupas, bahkan terasa gatal walau tidak ada ruam? Banyak lansia menganggap itu hal biasa. Maklum, sudah tua katanya. Tapi tahukah Anda, kulit adalah cermin dari dalam tubuh. Dan saat kulit mulai menunjukkan gejala-gejala seperti ini, seringkali itu pertanda bahwa tubuh sedang berteriak karena kekurangan vitamin. Mari kita telaah lebih dalam. Pertama, vitamin A, sang pelindung kulit. Vitamin A berfungsi menjaga kelembapan dan elastisitas kulit. Jika tubuh kekurangan vitamin ini, kulit akan cepat kering, pecah-pecah, bahkan bisa muncul luka kecil yang sulit sembuh. Pada lansia, kondisi ini sering terlihat di area siku, tumit, dan sekitar mata. Kedua, vitamin E, antioksidan pelindung. Vitamin E berperan melindungi kulit dari kerusakan akibat radikal bebas. Jika kadarnya rendah, kulit menjadi lebih sensitif, mudah iritasi, dan kehilangan kekenyalannya. Akibatnya, kulit tampak lebih kusam, menua lebih cepat, dan terasa seperti ketarik. Ketiga, vitamin C, penjaga kolagen. Tanpa cukup vitamin C, produksi kolagen melambat. Kolagen inilah yang menjaga kulit tetap lembab dan kuat. Kekurangan vitamin C membuat kulit menjadi kasar, kering, bahkan bisa berdarah di sela-sela gusi atau kulit di sekitar kuku. Sekarang, mari kita lihat gejalanya secara nyata. Kulit bersisik seperti sisik ikan, terutama di kaki dan tangan. Kulit terasa gatal meski tidak ada alergi. Muncul luka kecil yang lama sembuhnya. Bibir sering pecah-pecah meski sudah pakai pelembab. Jika jawaban Anda ya untuk 2 atau lebih gejala tersebut, besar kemungkinan tubuh sedang mengalami defisiensi vitamin. Yang paling mengejutkan, banyak orang mengobati kulit dari luar pakai lotion, krim, atau minyak. Padahal masalahnya berasal dari dalam. Kulit kering bukan hanya soal penampilan, tapi bisa menjadi sinyal bahwa tubuh kekurangan nutrisi penting. Dan ingat, kulit yang sehat bukan hanya tampak indah,
tapi juga merupakan pertahanan utama tubuh dari infeksi. Jika pertahanan ini lemah, berbagai penyakit bisa masuk lebih mudah, terutama pada usia lanjut. Dalam segmen berikutnya, kita akan membahas gejala yang sangat sering terjadi pada lansia dan sayangnya juga sering dianggap sepele, rambut rontok, dan kuku rapuh. Simak terus, karena setiap detik video ini bisa menyelamatkan Anda dari kondisi yang tak diinginkan. Setiap menyisir rambut, terlihat helai-helai rambut yang ikut terbawa. Saat memotong kuku, terasa kuku sangat tipis dan rapuh, bahkan mudah patah saat membuka botol kecil. Mungkin ini terdengar seperti masalah biasa, apalagi untuk lansia. Tapi apakah benar ini hanya karena faktor usia? Ternyata tidak. Rambut dan kuku adalah bagian tubuh yang paling cepat menunjukkan tanda kekurangan vitamin. Mereka seperti indikator alami. Dan ketika mulai rusak, kita perlu waspada. Pertama, vitamin B7, vitamin kecantikan, biotin adalah vitamin penting untuk pertumbuhan rambut dan kekuatan kuku. Kekurangan biotin menyebabkan rambut rontok berlebihan, bahkan bisa menipis hingga terlihat kulit kepala. Kuku juga jadi rapuh, mengelupas, dan mudah patah. Pada lansia, kebutuhan biotin meningkat, tapi sayangnya asupannya justru sering menurun. Kedua, zat besi, penopang akar rambut. Zat besi bukan hanya penting untuk darah, tapi juga untuk akar rambut. Ketika tubuh kekurangan zat besi, akar rambut melemah, folikel tidak stabil, dan rambut mudah tercabut, bahkan saat disentuh ringan. Ketiga, vitamin D, pertumbuhan sel baru. Vitamin D berperan dalam regenerasi sel, termasuk sel rambut dan kuku. Kekurangannya menyebabkan pertumbuhan melambat, rambut jadi lebih tipis, dan kuku sulit tumbuh sempurna. Bayangkan, rambut yang tadinya tebal dan berkilau, kini menjadi tipis, kusam, dan rontok. Atau kuku yang dulu kuat, kini rapuh, dan tampak tak sehat. Itu bukan hal yang harus diterima begitu saja, karena usia itu adalah pesan tubuh, dan Anda bisa menjawabnya. Berikut beberapa pertanyaan penting untuk Anda. Apakah Anda mulai melihat garis rambut menipis? Apakah kuku sering terbelah meski tidak terbentur? Apakah rambut rontok lebih dari 100 helai per hari? Apakah rambut tumbuh lambat dan mudah patah di tengah? Jika jawabannya ya, maka inilah waktunya untuk memperhatikan kembali asupan vitamin Anda. Sebab perubahan pada rambut dan kuku bukan sekadar soal estetika, tapi bisa menandakan kekurangan yang lebih serius dalam tubuh. Dan menariknya, ketika vitamin yang dibutuhkan mulai terpenuhi, perubahan bisa terjadi cukup cepat. Rambut kembali menguat, kuku menjadi lebih sehat, dan tubuh pun ikut merespon secara positif. Segmen berikutnya akan membawa kita pada tanda yang sering membuat lansia mengira dirinya sedang terkena penyakit saraf, padahal bisa jadi hanya kekurangan vitamin B, kesemutan, mati rasa, dan kram otot. Tetap bersama kami, karena Anda layak tahu dan Anda pantas hidup dengan tubuh yang sehat hingga usia senja. Pernahkah Anda duduk terlalu lama, lalu tiba-tiba merasa tangan kesemutan? Atau mungkin saat bangun tidur, kaki terasa seperti mati rasa, seperti tidak punya tenaga? Atau yang paling menyakitkan, kram otot mendadak di tengah malam yang membuat Anda terbangun karena nyeri menusuk? Kalau jawaban Anda ya, maka berhati-hatilah. Karena semua gejala ini bisa jadi pertanda tubuh sedang kekurangan vitamin penting, terutama kelompok vitamin B dan elektrolit. 1. Vitamin B 1, B6, dan B12.
penjaga sistem saraf. Vitamin B kompleks, sangat penting untuk fungsi saraf. Ketika tubuh kekurangan vitamin B12, misalnya, maka sinyal dari otak ke anggota tubuh terganggu. Hasilnya, kesemutan, sensasi seperti tertusuk jarum, atau bahkan mati rasa di jari-jari tangan dan kaki. Dan jika ini dibiarkan, bisa berkembang menjadi kerusakan saraf permanen, terutama pada lansia. 2. Kekurangan magnesium dan kalsium. Kedua mineral ini berperan dalam relaksasi dan kontraksi otot. Jika kadarnya rendah, otot mudah kejang. Itulah sebabnya kram otot sering muncul tiba-tiba, terutama malam hari atau saat suhu tubuh menurun. 3. Vitamin D, pendukung neuromuskular. Vitamin D tidak hanya penting untuk tulang, tetapi juga untuk sistem neuromuskular. Ketika kekurangan vitamin D, otot jadi lemah, refleks melambat, dan rasa nyeri seperti pegal-pegal muncul meski tidak melakukan aktivitas berat. Sekarang, mari kita renungkan, apakah Anda sering merasa seperti berjalan di atas kapas karena kaki mati rasa? Apakah tangan sering terasa tidak menyatu dengan tubuh? Apakah jari-jari sering kesemutan setelah mengangkat barang ringan? Apakah Anda sering terbangun karena kram di betis? Jika ya, jangan anggap ini sebagai efek usia, karena usia hanya memperbesar risiko, tapi bukan alasan untuk menyerah pada kondisi ini. Yang lebih berbahaya, banyak orang mengira ini adalah gejala stroke ringan atau masalah jantung, padahal banyak kasus yang ternyata hanya kekurangan vitamin. Dan dengan pola makan yang tepat, serta suplementasi yang terkontrol, semua gejala ini bisa membaik dalam hitungan minggu. Tubuh kita bicara, dan gejala-gejala ini adalah bahasanya. Kesemutan dan kram adalah alarm tubuh bahwa ada yang tidak beres, dan tugas kitalah untuk mendengarkannya. Dalam segmen berikutnya, kita akan membahas salah satu gejala yang sering disalahartikan sebagai penyakit psikologis, mood yang mudah berubah, gampang sedih, bahkan depresi ringan. Jangan lewatkan, karena gejala ini bisa sangat mengganggu kualitas hidup di usia senja, tapi sangat mungkin diatasi jika tahu penyebabnya. Ada hari-hari di mana semuanya terasa hampa, tidak ada semangat. Semua hal kecil terasa salah. Ingin marah, ingin menangis, tapi tidak tahu kenapa. Kalau Anda atau orang tua Anda pernah merasakannya, maka berhentilah sejenak dan tanyakan pada diri sendiri. Apakah ini depresi karena usia? Atau apakah tubuh saya sedang kekurangan vitamin? Ya, gangguan suasana hati tidak selalu soal psikologi. Banyak kasus perubahan mood pada lansia disebabkan oleh kekurangan vitamin tertentu, dan yang lebih mengejutkan, gejala ini sangat sering disalahartikan. 1. Vitamin B12, penjaga keseimbangan emosi. Vitamin ini membantu produksi serotonin dan dopamin, dua zat kimia di otak yang mengatur perasaan senang dan tenang. Ketika kadar B12 rendah, produksi serotonin menurun drastis. Akibatnya, muncul rasa sedih tanpa sebab, kehilangan minat terhadap hal-hal yang dulu menyenangkan, hingga muncul pikiran negatif. 2. Vitamin D, sumber cahaya dalam diri. Vitamin D ternyata juga bekerja seperti hormon yang memengaruhi suasana hati. Kekurangan vitamin ini sering disebut sebagai salah satu pemicu depresi ringan hingga sedang, dan karena lansia jarang terpapar matahari, mereka adalah kelompok paling berisiko. 3. Magnesium mineral anti stres. Magnesium membantu
tubuh mengelola stres. Saat kekurangannya, tubuh lebih sensitif terhadap tekanan, dan reaksi emosional menjadi lebih ekstrem. Itulah kenapa lansia yang kekurangan magnesium mudah tersinggung, gelisah, dan sulit tidur. Berikut tanda-tanda yang perlu Anda waspadai. Apakah Anda merasa lebih sering marah tanpa alasan jelas? Apakah tidur malam terganggu karena gelisah? Apakah Anda kehilangan minat terhadap aktivitas harian yang biasa Anda nikmati? Apakah ada rasa ingin menyendiri dan kehilangan semangat hidup? Jika ya, jangan buru-buru menyalahkan emosi. Cobalah lihat dari sisi kesehatan tubuh. Bisa jadi emosi yang tidak stabil berasal dari kekurangan nutrisi yang mengatur keseimbangan hormon dan sistem saraf. Hal yang membahagiakan adalah ini semua bisa dipulihkan. Dengan asupan vitamin dan mineral yang cukup, suasana hati dapat membaik. Banyak lansia yang merasa hidupnya berubah total hanya karena memperbaiki pola makan dan memperhatikan vitamin yang tepat. Dalam segmen berikutnya, kita akan bahas gejala yang sangat terlihat tapi sering diabaikan. Gusi berdarah, sariawan, dan luka mulut yang tak kunjung sembuh. Sebuah tanda klasik kekurangan vitamin C yang bisa menjadi pintu masuk berbagai infeksi jika tidak segera ditangani. Tetap bersama kami, karena Anda sedang berada dalam perjalanan untuk mengenali tubuh Anda lebih dalam dan memulihkannya dengan cara yang benar. Bayangkan Anda sedang menyikat gigi seperti biasa, tapi kali ini air kumur Anda berubah warna merah. Gusi Anda berdarah. Lalu, beberapa hari kemudian muncul sariawan kecil yang menyakitkan. Awalnya dianggap sepele, tapi lama-lama luka ini tak kunjung sembuh, bahkan bertambah banyak. Pernah mengalami hal seperti itu? Gejala seperti ini seringkali dianggap sebagai gangguan ringan akibat kebersihan mulut. Tapi pada kenyataannya, ini bisa menjadi tanda tubuh kekurangan vitamin penting. Dan jika tidak ditangani, bisa membuka jalan bagi infeksi dan masalah kesehatan yang lebih serius. 1. Vitamin C kunci penyembuhan dan perlindungan. Vitamin C adalah nutrisi utama dalam memperkuat jaringan ikat di tubuh, termasuk pada gusi dan mulut. Jika tubuh kekurangan vitamin C, pembuluh darah menjadi rapuh. Itulah sebabnya gusi mudah berdarah meskipun hanya terkena sikat gigi yang lembut. Lebih dari itu, vitamin C mempercepat penyembuhan luka. Tanpanya, sariawan dan luka kecil di lidah atau pipi dalam bisa berlangsung berminggu-minggu. 2. Vitamin B12 dan B9. Pelindung mukosa mulut. Kedua, vitamin ini berperan penting dalam menjaga kesehatan sel di area mulut dan lidah. Kekurangannya bisa menyebabkan sariawan kronis, lidah terasa perih, bahkan luka seperti melepuh di bagian dalam bibir. 3. Zinc, penjaga imunitas lokal. Zinc atau seng membantu memperkuat daya tahan tubuh pada area tertentu, termasuk rongga mulut. Kekurangannya membuat luka mudah muncul dan sulit sembuh. Bahkan, zinc rendah juga menyebabkan bau mulut dan perubahan rasa makanan. Mari kita refleksikan, apakah Anda sering mengalami sariawan berulang? Meskipun sudah menjaga kebersihan mulut, apakah gusi Anda mudah berdarah, terutama saat makan makanan keras atau menyikat gigi? Apakah luka di lidah atau mulut Anda membutuhkan waktu lama untuk sembuh? Apakah lidah Anda terasa perih, terbakar, atau tidak nyaman? Jika Anda menjawab ya, maka tubuh Anda sedang memberi sinyal jelas bahwa ia butuh bantuan. Gejala-gejala ini bukan hanya mengganggu kenyamanan, tapi juga bisa menurunkan nafsu makan, memengaruhi pola makan, dan pada akhirnya berdampak pada
keseluruhan kesehatan lansia. Kabar baiknya, semua ini bisa dibalik dengan mengonsumsi makanan kaya vitamin C seperti jambu, jeruk, tomat, serta memperbanyak asupan vitamin B dan zinc dari sayuran hijau, telur, dan ikan. Anda dapat mempercepat pemulihan dan mencegah gangguan yang lebih parah. Dalam segmen berikutnya, kita akan membahas tanda yang lebih tersembunyi, tapi sangat memengaruhi kualitas hidup. Penglihatan yang mulai kabur, terutama di malam hari. Sebuah pertanda klasik dari kekurangan vitamin A yang sering diabaikan. Mari lanjutkan. Tubuh Anda sedang bicara dan Anda sedang belajar mendengarkannya. Pernahkah Anda merasa kesulitan melihat jelas saat senja atau malam hari? Lampu terasa menyilaukan, jalanan tampak buram, dan saat membaca, huruf-huruf kecil mulai kabur. Meski siang hari, gejala ini sering dianggap sebagai tanda-tanda umum penuaan. Tapi tahukah Anda bahwa mata yang mulai sulit melihat dalam gelap bisa jadi merupakan tanda tubuh kekurangan vitamin A? Ya, vitamin A adalah nutrisi utama untuk kesehatan mata. Dan jika asupannya kurang, maka fungsi retina yang bertugas menangkap cahaya jadi terganggu. Itulah sebabnya gejala awalnya paling terasa saat malam hari. 1. Vitamin A. Pelindung retina. Vitamin A membantu retina berfungsi dengan optimal. Kekurangan vitamin ini akan membuat mata kesulitan beradaptasi dengan cahaya redup. Gejala yang dikenal dengan istilah rabun senja ini bisa memburuk seiring waktu jika tidak segera ditangani. Pada lansia, kondisi ini bisa menjadi berbahaya karena memperbesar risiko jatuh, tersandung, atau mengalami kecelakaan ringan saat malam hari. 2. Vitamin C dan E. Antioksidan mata. Vitamin C dan E membantu menjaga lensa mata tetap jernih dan mencegah kerusakan akibat radikal bebas. Kekurangannya dapat menyebabkan mata cepat lelah, penglihatan kabur, dan bahkan mempercepat pembentukan katarak. Ketiga, zinc, pendukung fungsi retina. Zinc bekerja sama dengan vitamin A dalam menjaga penglihatan malam. Jika zinc rendah, maka vitamin A tidak bisa bekerja maksimal, dan penglihatan di malam hari akan semakin terganggu. Mari kita jawab beberapa pertanyaan sederhana. Apakah Anda mulai kesulitan mengemudi atau berjalan saat senja atau malam? Apakah lampu di malam hari terasa lebih silau dari biasanya? Apakah mata Anda cepat lelah saat membaca atau menonton televisi? Apakah penglihatan buram datang dan pergi tanpa sebab yang jelas? Jika jawaban Anda ya, maka tubuh sedang memberi sinyal bahwa mata Anda butuh dukungan dari dalam. Solusinya tidak serumit yang Anda kira. Wortel, bayam, hati ayam, dan ubi ungu adalah sumber vitamin A yang luar biasa. Ditambah asupan buah berwarna cerah seperti pepaya dan mangga, serta kacang-kacangan sebagai sumber vitamin E. Penglihatan Anda bisa membaik secara alami. Ingat, penglihatan adalah jendela dunia, dan setiap tetes cahaya yang Anda lihat hari ini adalah hadiah yang pantas dirawat. Di segmen berikutnya, kita akan membahas gejala yang paling sering diabaikan karena dianggap hal biasa, padahal bisa mengindikasikan defisiensi vitamin serius. Mudah lelah dan tubuh terasa lesu sepanjang hari. Tetap bersama kami, karena tanda-tanda kecil hari ini bisa jadi awal dari perubahan besar untuk kesehatan Anda. Bayangkan begini, Anda bangun tidur pagi hari, seharusnya segar dan siap beraktivitas. Tapi yang terasa malah sebaliknya, tubuh berat, kepala pusing, dan semangat
seperti tertinggal di balik selimut. Lalu sepanjang hari, walau hanya melakukan aktivitas ringan, tubuh cepat lelah. Bahkan untuk sekadar duduk dan menonton televisi, Anda merasa tidak bertenaga. Apakah ini wajar? Karena usia. Memang benar, seiring bertambahnya usia, tingkat energi menurun. Tapi bukan berarti rasa lelah sepanjang waktu adalah hal yang normal. Karena seringkali rasa lelah berlebihan adalah sinyal tubuh sedang berjuang karena kekurangan vitamin. 1. Vitamin B12, motor penghasil energi. Vitamin B12 berperan dalam pembentukan sel darah merah dan mengubah makanan menjadi energi. Ketika tubuh kekurangan B12, oksigen tidak tersebar dengan baik ke seluruh tubuh. Akibatnya, jantung bekerja lebih keras, napas menjadi pendek, dan tubuh terasa lesu. 2. Vitamin D, pendukung vitalitas. Vitamin D membantu penyerapan kalsium, menjaga kekuatan otot dan sistem imun. Lansia yang kekurangan vitamin D sering merasa cepat lelah, bahkan mengalami nyeri otot ringan yang terus-menerus. Tubuh terasa berat meskipun tidak sedang sakit. 3. Zat besi dan folat, penyokong darah sehat. Zat besi dan folat berperan dalam pembentukan hemoglobin. Kekurangannya menyebabkan anemia. Hasilnya, tubuh kekurangan oksigen dan memicu rasa lelah sepanjang waktu. Bahkan berjalan sebentar saja bisa terasa sangat berat. Tanda-tanda yang harus Anda waspadai. Bangun tidur tetapi tetap merasa capek, napas mudah tersengal saat menaiki tangga. Tubuh terasa lemas, meskipun baru makan, tidak punya motivasi atau semangat melakukan apapun. Yang sering terjadi adalah banyak lansia yang mengira ini hanya soal kurang tidur atau faktor usia. Padahal ini adalah sinyal nutrisi tubuh sedang menipis. Dan bila terus dibiarkan, akan menurunkan kualitas hidup secara drastis. Bayangkan jika setiap hari Anda merasa seperti ini. Perlahan, Anda menjadi tidak ingin bersosialisasi, tidak ingin keluar rumah, tidak ingin melakukan hobi yang dulu sangat disukai. Bahkan bisa memicu rasa depresi ringan tanpa sadar. Tapi kabar baiknya, tubuh Anda masih bisa pulih dengan memperkaya makanan dengan sumber vitamin B seperti hati ayam, daging merah, telur, ikan, dan menjemur diri di pagi hari selama 10 sampai 15 menit untuk mendapatkan vitamin D alami. Energi Anda bisa kembali. Ingat, lelah adalah pesan tubuh. Jangan abaikan. Dengarkan dan bantu tubuh Anda dengan nutrisi yang ia butuhkan. Dan sekarang mari kita lanjutkan ke 2 tanda terakhir yang seringkali dianggap penyakit kronis. Padahal bisa jadi tubuh hanya kekurangan vitamin. Bayangkan luka kecil karena goresan kuku atau terantuk meja. Tapi entah mengapa luka itu tak kunjung sembuh. Bahkan mulai tampak kemerahan, terasa panas, dan berisiko infeksi. Lansia yang mengalami luka seperti ini mungkin tidak sadar bahwa tubuhnya sedang kekurangan nutrisi penting untuk proses penyembuhan. Vitamin yang berperan, vitamin C, membantu regenerasi jaringan. Tanpa vitamin C, kolagen tidak terbentuk sempurna. Akibatnya, luka terbuka lebih lama. Vitamin A membantu mempercepat regenerasi sel kulit dan jaringan dalam. Zinc meningkatkan sistem imun dan mempercepat pembekuan darah serta pembentukan sel baru. Kondisi luka yang lambat sembuh bukan hanya tidak nyaman, tapi
juga berbahaya karena berpotensi menjadi pintu masuk infeksi, terutama bagi lansia dengan sistem imun lemah. Tanda ke-10 adalah hilangnya nafsu makan. Mungkin Anda pernah mengalami hari-hari di mana makanan tidak lagi terasa enak. Lidah seperti tidak bisa merasakan cita rasa. Makanan favorit pun hanya disentuh sedikit. Dan tubuh mulai menyusut perlahan. Inilah tanda yang seringkali dianggap wajar. Padahal, hilangnya nafsu makan bisa menjadi tanda. Tubuh kekurangan vitamin B, 1B6, B12, zinc, dan vitamin D. Kenapa ini berbahaya? Ketika lansia kehilangan nafsu makan, maka asupan gizi makin berkurang. Tubuh jadi makin lemah. Sistem imun menurun drastis. Penyakit kronis mudah masuk. Lalu, ini menjadi siklus mematikan. Semakin tidak makan, semakin lemah. Semakin tidak nafsu, makan semakin memburuk. Tapi bisa dihentikan. Mulailah dari makanan yang lembut, kaya gizi, dan merangsang rasa. Seperti bubur ayam dengan tambahan telur, sup ayam hangat dengan potongan sayuran dan hati ayam, jus buah segar seperti jambu, pepaya, atau semangka. Tambahkan sedikit perasan jeruk nipis atau serai agar aromanya membangkitkan selera. Bila perlu, gunakan suplemen yang sesuai anjuran dokter. Karena terkadang makanan saja belum cukup untuk mengejar kekurangan vitamin yang sudah lama terjadi. Tubuh kita berbicara tidak dengan kata-kata, tetapi dengan sinyal-sinyal kecil yang kadang terabaikan. Kesemutan, rambut rontok, lelah, luka yang tak kunjung sembuh, gusi berdarah, hingga perubahan mood. Semua itu adalah cara tubuh memanggil perhatian kita. Dan kini, setelah Anda mengenali 10 tanda tubuh kekurangan vitamin, Anda punya kekuatan. Kekuatan untuk mencegah, memulihkan, dan mengubah arah kesehatan menjadi lebih baik. Mulailah dari hal kecil. Perbanyak sayur dan buah segar. Jemur diri di bawah sinar matahari pagi. Minum air putih yang cukup. Jangan abaikan tanda-tanda tubuh. Dan jika perlu, konsultasikan dengan tenaga medis atau ahli gizi. Karena di usia lanjut, setiap hari adalah kesempatan berharga untuk hidup lebih sehat, lebih bahagia, dan lebih bermakna. Ingat, tubuh Anda adalah anugerah. Rawatlah, dengarkanlah, dan cintailah. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar semakin banyak lansia yang teredukasi dan terinspirasi menjaga kesehatannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan tetap semangat menjalani hari dengan tubuh yang sehat dan penuh energi.